muat campuran pendapat manusia, surat-surat orang yang mengaku rasul, pendapat-pendapat manusia yang dianggap benar, dan perkataan Yesus serta tambahannya dari perkataan Tuhannya orang Yahudi yang disebut dengan Yod Hevave. Maka kitab ini sesuai esensi penyebutan Quran bahwa kitab ini telah bercampur. Seperti yang diakui oleh Kak Santi, kalau manusia bisa salah, tentulah firman ilahi bisa salah. Maaf, esensi kitab suci secara esensial tidak boleh salah seharusnya. Namun inilah yang menjadi polemik kemudian yang sudah diakui Kak Santi. Bagaimana mungkin kita meminum kopi kalau kita tahu ada campuran racun setitik di dalamnya? Bagaimana mungkin kita masih meminum kopi tersebut? Ya, tentu kita tidak akan mau, kalau kita punya rasional tidak akan mau meminum kopi tersebut. Kemudian, pernyataan selanjutnya, kesalahpahaman terjadi karena banyaknya terjemahan dan diksi dari teks Bible yang asli yang menerjemahkan yang tidak sesuai dengan esensi. Salah satu yang menjadi asbab banyak pertentangan di agama Kristen adalah terjemahan tentang Kyrios. Kata Kyrios dimaknai sebagai Tuhan. Kata Kyrios dimaknai sebagai Tuhan. Kata Kyrios dimaknai sebagai pemilik. Maka gara-gara terjemahan ini tidak diterjemahkan sesuai esensinya, timbullah perdebatan di kalangan Kristen. Ini yang sangat ironis sekali. Padahal ini harusnya diterjemahkan secara esensi karena ini menyangkut tentang siapa Yesus. Lanjut. Mungkin itu adalah tanggapan saya dan ini penutup buat teman-teman semua. Penutup, Tritunggal dan Oneness menurut Bible tidak bisa disalahkan karena semua ada dalil masing-masing. Maka masalah ini sebenarnya berasal dari sumber keimanan yang memang memuat banyak kontradiksi, baik secara teks dan teks, teks versus teks, doktrin versus teks, esensi versus dogma. Saya berikan contoh ketiganya. Teks versus teks. Ya, kalau kita lihat apa kata penulis kitab Ibrani pasal 9 nomor 22? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bertentangan dengan pernyataan Yesus Lukas pasal 4 nomor 47. Dosanya yang banyak ini telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Tidak ada yang darah tertumpah waktu itu. Ini kontradiktif. Itu teks dengan teks. Sekarang esensi dengan esensi. Tuhan dalam perjanjian lama digambarkan sebagai Tuhan yang gampang membun-bun. Teman-teman perhatikan. Teman-teman tahu kisah Uza. Uza adalah seorang pria yang soleh, yang bahkan mengiringi waktu Daud di dalam kitab Samuel itu sedang mengantar tabut Tuhan. Waktu lembu tergelincir, Uza menyentuh tabut Tuhan. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Tahukah kalian yang terjadi apa? Tuhan menghabisi nyawa Uza di tempat hanya karena dia teledor, tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan. Apakah kalian mau mengakui bahwa ini sama sifatnya dengan Yesus, yang bahkan ketika ditombak diam saja dan bahkan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan." Beda jauh. Ini kontradiksi secara karakter dan esensi. Tidak mungkin bisa dikatakan benar dua-duanya, satu dua-duanya. Dan selanjutnya, esensi dan dogma. Esensi dan dogma kita akan tunjukkan. Secara esensi, kekal itu artinya adalah tidak pernah mati. Tapi dalam dogma Kristen, Yesus adalah entitas Alfa Omega, kekal padahal pernah mati. Ini artinya berkontradiksi antara makna esensi arti kekal dengan dogma orang Kristen. Maka wajar terjadi pertentangan di antara agama Kristen karena banyak sekali kontradiksi yang bisa saya buktikan. Ini bukan menyerang agama Kristen, ini membukakan fakta supaya teman-teman tahu bahwa tugas kami itu adalah mengajak berpikir, mengajak merenung, dan juga mengajak jujur. Spesial buat Bu Santi. Saya tidak mengajak Bu Santi kepada Islam karena mantap pemirsa. Saya berpatokan kepada Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Artinya, sesungguhnya bagi mereka yang kafir dari kata kafaro, menutup diri, menolak ajaran Islam. Walaupun kami kasih petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Karena Allah hanya akan mengubah satu kaum kalau mereka menginginkan untuk diubah. Karena Islam pada prinsipnya adalah kau dapat apa yang kau cari, kau terima apa yang kau upayakan. Kalau kau menolak, maka Allah pun membantu penolakanmu dengan apa? Kau dibiarkan. Inilah konsep Islam. Tidak ada paksaan dalam beragama. Saya tidak punya motivasi mengislamkan Kak Santi. Saya hanya punya motivasi untuk mengajak Kak Santi berpikir, merenung, dan jujur. Jadi Kak Santi jangan berkecil hati. Tapi Kak Santi, saya akan mengikat diskusi kita, ya, bahwa saya terbiasa diskusi akademik, menggunakan metodologis, bukan menggunakan perasaan, ya. Dan satu lagi, ya, apapun yang Kak Santi
rasakan di Komal ini itu adalah hak prerogatif Kak Santi. Pilihan Kak Santi adalah hak prerogatif. Tapi Kak Santi harus ingat, tidak semua peperangan itu buruk. Tidak semua perdebatan itu buruk. Kita lihat konteks. Seandainya tanpa peperangan, Kak Santi, saya dan teman-teman semua tidak bisa bermain TikTok dengan mengatakan merdeka. Kenapa? Karena merdeka itu bisa direnggut karena adanya pertumpahan darah pahlawan nasional kita dengan mereka melawan peperangan. Seperti itu juga dengan perdebatan. Tidak semua perdebatan itu buruk, karena yang namanya perdebatan itu sesuatu yang tidak akan dihindari oleh umat Islam ketika memang itu harus dihadapi. Sama seperti musuh, kami tak cari musuh, tapi musuh datang kami pantang untuk lari. Maksudnya adalah kalian bukan musuh kami, tapi kalau kalian memusuhi kami, kami tidak akan lari. Setuju. Jadi perdebatan ini tidak akan pernah bisa dihentikan sampai kapanpun, karena memang kita sudah punya teknologi yang setiap manusia bebas untuk menyampaikan opini yang dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga. Setiap orang bebas menganut agama masing-masing dan bebas beropini dan bebas bermusyawarah, berkumpul untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan ini hak yang kita ambil. Saya, Bang Loding, dan seluruh apologet Islam mengambil hak kami berdialektika, dan kami diperintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah Quran surah An-Nahl ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati iya ahsan. Artinya apa? Artinya adalah kami diperintahkan berdakwah dengan cara yang terbaik, berhikmah, menyampaikan hikmah-hikmah dengan kaidah ilmu. Lalu kemudian kami diperintahkan untuk apabila kami mengajarkan, ajarkan pengajaran yang baik, dan apabila kami berdebat dengan cara baik, maka kami memberikan pengajaran kepada saudaraku. Tuhan tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin merendahkan dirinya. Barang siapa yang mengatakan Tuhan mati, maka itulah penghujat yang nyata, sadar atau tidak sadar. Dan tidaklah sama antara hitam dan putih, tidaklah sama antara siang dan malam. Orang yang berpikir mampu membedakan benar dan salah. Maka konklusi saya adalah, silakan pilih agama masing-masing, tapi diskusi tetap jalan, kami tetap mengedukasi. Selesai, terima kasih. Dilanjut Bang Loding. Super Rifa, mantap sekali. Oke, luar biasa. Mahal teman-teman. Pemaparan Uni tadi mungkin cukup sudah jelas, saya hanya menambah sedikit ya. Jadi yang pertama, kita diskusi selama ini sampai sudah mau 1 bulan ini, dan tema kita terakhir ini, kenapa Bu Santi masih Kristen? Bukan Bu Santi akan masuk Islam. Jadi ketika Bu Santi memberikan satu statement, saya tetap masih Kristen, ya itu memang pilihan Bu Santi. Dari dulu Bu Santi tetap Kristen, karena temanya ini kan kenapa Bu Santi masih Kristen, begitu. Bukan berarti Bu Santi harus masuk Islam, tidak, karena kami orang Islam itu tidak, tugas kami hanya menyampaikan kebenaran, bukan memberikan hidayah. Kalau mungkin bisa memberikan hidayah sebelum Bu Santi saya berikan hidayah, mungkin cuma Bang Kiko yang saya pertama kasih hidayah, gitu. Karena dia yang paling dekat dengan saya. Jadi tidak ada itu bilang kami ini mau mengislamkan, tidak. Mayyadihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, maka seluruh dunia mau menyesatkan pun tidak akan bisa. Tetapi jikalau Allah sudah sesatkan seorang hamba, seluruh dunia pun mau menunjukkan siratal mustaqim tidak akan bisa. Jadi kita berdiskusi ini bukan agar saya dengan Uni kalah masuk Kristen atau Bu Santi kalah masuk Islam, tidak. Di sini kita sama-sama mengeluarkan argumentasi kita.